Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat durian lover? Semoga senantiasa sehat selalu. Hari ini kita sedang berada di kebunnya Pak Al Hilal Hamdi di Rancamaya Amphitheater. Kalau mau dicari di Google, Bogor Selatan ya. Kebun durian Rancamaya Amphitheater. Nah, itu miliknya Pak Al Hilal Hamdi. Nah, kebetulan tadi sebelum ini kita sudah sidak kebunnya. Dan itu sangat luar biasa, sangat inspiratif sekali. Nah, pada sesi ini makan buahnya sudah. Jangan lupa. Itu luar biasa. Musangkinya sudah, tadi duri hitamnya juga tadi sudah nyobain juga. Nah, kita pada sesi kali ini dengan Pak Hilal mau bicara tentang bisnis durian nih, perkembangan bisnis durian baik di Indonesia maupun secara global. Ya, kita mulai aja dengan pertanyaan pamungkas pertama. Pak, kenapa sih mau nanam durian? Itu kan kita punya domestic market yang memang pasarnya besar, dan juga punya pasar ekspor internasional yang mana market yang paling besarnya itu adalah ke China gitu. Ya. Terima kasih Bang Firman dan semua sahabat durian lover ya. Pasar komoditi durian dunia itu, nilainya tahun lalu kira-kira 2,6 miliar dolar. Oke, 2,6 miliar dolar. 2,6 miliar dolar ya. US ya. US. Terbesar ke Cina itu 2,26 miliar dolar. Oke. Ya. Di mana 2,2 miliar itu adalah ekspor Thailand ke Cina. Ekspor Thailand ke Cina itu 2,2 miliar. Semua buah hanya atau durian. hanya durian saja? Durian saja. Montong itu ya? Montong. Oke. Itu sudah 2,2 miliar US dollar ya. Oke. Kemudian tahun lalu Malaysia ekspor 65 juta dolar musangking. Tahun 2020. Ya. Oke, 65 juta dolar. Nah, ini angka tahun lalu. Oke. Konsumsi Cina artinya konsumsi jumlah berat durian dibagi dengan jumlah penduduk. Oke. Itu per orang per tahun itu mengkonsumsi 0,2 kilogram. Oke, 2 ons ya? 2 ons. Cina. Iya. Ya. Kemudian kalau kita lihat konsumsi terbanyak itu Malaysia. Oke. Itu 11 kilo per 11 orang kilo per orang. tahun. Luar biasa. Kemudian diaspora Cina. Jumlahnya adalah 3 kilo per orang per tahun. Cina perantauan ini? Cina perantauan itu bukan Cina perantauan, tapi begini, komunitas diaspora Cina itu misalnya Taiwan, Taiwan, Hong Kong, Singapura gitu ya. Oke. Itu 3 kilo per orang per tahun. Per tahun. Nah, kalau Cina yang sekarang ini baru 0,2, mereka kira-kira sama dengan Cina perantauan aja. Masih terus berkembang pasarnya itu ya? Pasarnya berarti ada potensi 15 kali kan, 3 kilo dibagi 0,2. Betul. Itu berarti 15 kali. Iya. Nah, kalau konsumsi Cina belanjanya itu tahun lalu 2,2 miliar dolar aja. Itu hanya ke Thailand ya? Dari Thailand. Oke, dari Thailand. Kalau itu dikalikan 15 sudah 30 miliar dolar. Luar biasa ya. Cina artinya kalau Cina meningkatkan konsumsinya seperti Taiwan, Hong Kong, Singapura ya. Itu ada pasar 30 miliar dolar. Nah, dari mana ini bisa yang bisa memasok itu? Iya. Thailand kan tanahnya terbatas. Betul. Malaysia juga terbatas. Betul. Yang punya kesempatan untuk mengisi pasar sebesar itu adalah Indonesia. Dan kelebihan Indonesia kan kita punya wilayah itu dianugerahi sebagian di utara Khatulistiwa. Iya. Ini kan sama dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, ya. Betul. Kan? Nah, sebagian itu ada di selatan Khatulistiwa. Di bawah ya. Jawa, Bali, sebagian Sumatera, sebagian NTT, Indonesia Timur itu ada di selatan. Sehingga kita bisa memiliki keunggulan ketika utara Khatulistiwa panen, kita juga punya lahan yang panen. Betul. Ketika daerah-daerah utara itu kosong, ya off season, maka daerah selatan Khatulistiwa Indonesia sudah bisa masuk ke pasar, sehingga kita bisa memainkan pasar itu punya bargaining yang kuat. Itu satu. Yang kedua,
budidaya durian ini juga tidak rumit. Jadi kalau orang bisa nanam pete, jengkol, nangka, apalagi ya tanaman-tanaman apa aja lah, mangga ataupun jambu ya, itu juga pasti bisa nanam durian. Oh gitu ya. Jadi nggak sulit gitu. Oke. Dan tidak memerlukan keterampilan SDM kayak misalnya orang kerja di pabrik pesawat terbang atau kerja di pabrik nikel gitu yang super high intensive capital. Iya. Ini durian itu menanam aja. Jadi nanam aja. Jadi ngambil banyak orang yang tidak terpelajar pun bisa gitu ya. Gak usah sekolah ya kan. Belajar mungkin 3-4 hari gitu udah bisa nanam dia, udah bisa ngerawat gitu. Kami di sini juga melakukan pelatihan ya, diklat untuk teman-teman yang mau belajar, dan saya kira dengan adanya medsos seperti YouTube, Instagram nih teman-teman dimanapun aja bisa belajar. Iya. Cepat sekali. Jadi di situ sharing pengalaman, sharing pengetahuan, kemudian sharing problem and solving. Iya. Gitu. Jadi dari sisi bisnis pasarnya besar sekali, kemudian sumber daya alam kita, tanah kita itu banyak yang masih belum produktif. Ya, kalau kita lihat di mana-mana nih, saya udah keliling hampir seluruh Indonesia. Ya banyak lahan-lahan yang nganggur. Ya saya nggak sebut mangkrak lah, tapi tidak produktif atau kurang produktif dan bisa ditingkatkan untuk menjadi produktif dengan tanaman apa saja yang unggul. Jadi milih komoditasnya yang bagus, bibitnya yang bagus, kemudian tata cara budidayanya yang bagus, dan yang bagus itu tidak harus mahal, tapi gampang belajarnya. Jadi dengan adanya pasar, sumber daya alam lahan, sumber daya manusia, ya kan, kemudian teknologi perawatan juga nggak sulit, ya semua itu ada, dan kemudian infrastruktur kita yang dibangun pemerintah ini banyak jalan tol di mana-mana, memudahkan akses ya. Kemudian dana desa dibuat untuk pengairan, untuk jalan dan lain-lain, itu bisa mendukung semua ini ke satu sasaran agar kita mampu masuk pasar dunia. Jadi ada satu market riset dunia itu, kalau tadi kita hitung kan 30-an miliar dolar ya. Tapi market riset membuat lebih konservatif ya, kira-kira 15 miliar lah separuhnya. 15 miliar dolar. Jadi bayangin untuk pasar durian saja ya. Jadi Thailand terbatas lahan, Malaysia terbatas juga, kita punya opportunity yang besar. Sangat besar ya. Setelah China, ada negara lain yang memang pasar ekspornya nilainya tinggi. Jepang bagus. Jepang juga. Jepang juga saya udah penyuka durian. Ya, jadi tahun lalu itu ada awal tahun ini rasanya. Food exhibition di Jepang ya. Kemudian ada teman-teman yang ngirim kelapa, kemudian ngirim durian dari Sulawesi Tengah. Ya. Thailand juga ada. Ya, jadi macam-macam negara itu punya booth, punya stand gitu. Nah, kemudian kebetulan kita punya teman yang di Sulawesi Tengah ngekspor yang itu fresh ya. Dan dicoba di situ kalangan komunitas diplomatik dan industri segala macam nyobain durian kita. Mereka tuh seneng banget. Oh gitu ya. Jadi walaupun itu mungkin varietasnya lokal. Lokal tapi udah bagus lah. Oh, lokal sudah bagus. Nah, sehingga sampai kemudian Dubes Indonesia di Jepang itu kontak saya. Dia bilang, gue denger lu katanya lagi berkebun durian. Kirim dong ke sini. Oh gitu. Iya, udah panen tapi kita masih terbatas pasar lokal. Pokoknya setiap saat itu malah saya dikirimi syarat-syarat untuk bagaimana masuk pasar Jepang, ada durian, alpukat, mangga dan sebagainya. Jadi itu salah satu juga yang kita bisa di Jepang. Kemudian Eropa juga sudah mulai. Eropa juga ada penyukanya durian, bukannya penyukanya. Untuk bule-bule mungkin banyak lah. Jadi komunitas Asia di Eropa kan banyak juga. Ya mereka cuman
banyak juga orang-orang bule, orang Eropa itu sudah mulai nyoba, hanya memang pasar kita atau barang kita belum ada ke sana. Oh gitu ya. Nah, saya udah ini juga beberapa teman-teman dubes yang kemarin baru dilantik gitu, Iya. yang di Eropa segala macam ada. Mungkin ada bangsa 20-an dubes, mereka udah ini kalau bisa inilah apa namanya, karena udah saya pernah kasih contoh juga dari kebun Musangking Rancamaya ini. Iya. Ini durian yang ditanam di Indonesia. Hasilnya sama dengan kualitasnya sama dengan dari Malaysia gitu. Iya. Jadi dari segi kualitas kita mampu untuk bersaing di pasar. Bersaing ya. Jadi potensi ya, ada Cina, kemudian tentu Taiwan, Hong Kong, Singapura. Jepang, Singapura, kemudian Eropa, kemudian juga Timur Tengah, mereka juga senang juga. Timur Tengah juga suka iya, juga durian suka juga. Oke. Jadi sebenarnya pangsa pasar global ini pada akhirnya nanti Kita nggak kalah, malah begini, saya Gitu pernah ya? dengan ada satu perusahaan tambang yang kan habis nambang itu harus reklamasi. iya, Iya kan? betul. Seperti di Dia Kalimantan, di Bangka ya. Bangka. Jadi lahan reklamasi itu ya sekarang ini mereka ada tanam macam-macam tanaman yang cocok untuk reklamasi. Iya. Sekarang kami lagi mengintroduksi tanamannya durian. Sudah mulai. Betul. Sudah mulai. Mereka malah ngeliat tuh, ini bahkan dengan reklamasi dengan tanaman durian itu tidak kalah dengan hasil bahan galian yang sudah sebelumnya diambil duluan ya. Jadi, malah lahannya jadi murah ya, murah tadinya murah dibeli Iya. karena bekas tambang gitu ya. Malah mereka begini, karena biasanya kalau lahan bekas tambang, ya kota ada lahan kegiatan penambangan, daerah itu menjadi ramai kan. Tapi begitu bahan galian itu habis, itu daerah menjadi drop. Ini di mana-mana kan seperti itu. Betul, terlantar. Terlantar. Betul. Nah, dengan adanya reklamasi tanaman-tanaman yang punya nilai bagus ya, bukan hanya tanaman hutan yang hanya diambil kayunya misalnya ya, tapi tanaman yang diambil buahnya, kemudian tanamannya nggak perlu ditebang, buahnya terus gitu ya. Maka daerah itu akan tetap bertahan, sustain, sehingga masyarakat ketika bahan galian habis, mereka sudah punya kegiatan, punya komoditi yang bisa dipakai untuk menggerakkan ekonomi Gitu ya. Jadi ketika tambang di bawah habis, di bawah tanah, kita tanam emas di atas tanah, gitu ya. Jadi musangking duri hitam itu emas di atas tanah ya. Saya coba kemarin satu buah durian bawor saja lah, berat sekitar 5,8 kilo, harga jual 150.000 per kilo, berarti satu tentengan ini, satu buah ini 870.000 gitu. Itu setara dengan 1 gram emas kan. Saya bilang sama pembelinya, Om, bukanya hati-hati ya. Kenapa emang ya? Pasti gemeteran. Kenapa? Itu sama aja kayak buka emas 1 gram loh. Benar. Gitu ya. Makanya saya bilang di sini di daerah mana nih? Rancamaya ini bukan di daerah Bogor, Sukabumi itu. Iya. Itu kan saya lagi nanam di sana. Itu beberapa waktu sebelumnya banyak orang-orang kampung situ maupun orang luar itu berburu harta karun. Iya. Tanah digali di sana sini pakai dukun, pakai macam-macam. Oh gitu ya. Kan? Nyari Cari harta apa karun. itu? Karena ceritanya itu bekas lahan perkebunan. Ketika Belanda kalah, orangnya kabur. Itu barangnya harta karun itu dipendam di tanah, dikubur di mana-mana dan nggak ada yang tahu. Betul. Ya kan? Maka perburuan harta karun itu sampai dengan bulan lalu itu masih ada. Oh gitu. Masih ada. Nah, saya kumpulin ya, saya kepala desa saya kumpulin, kemudian warga, aparat desa, anak-anak muda, Karang Taruna saya kumpulin. Iya. Saya bilang begini, kalian itu nyari harta karun kan satu pun belum ada yang nemu. Tapi coba lihat di sini yang saya tanam ini, durian, apokat, mangga, lengkeng. Iya. Ini adalah harta karun. Iya. Kenapa? Satu pohon durian itu kalau 5 tahun lagi, 4 tahun lagi, itu satu pohon bisa 20 juta perak. Oke, satu pohon ya. Satu pohon 20 juta. Satu pohon ya. 20 juta guys, perak. ya satu pohon. Jadi ya. kalau jadi emas tuh berapa gram? Banyak. Kalau
Kalau 1 gram berapa? 800.000 Oke, ya? 800.000 jadi Ibu-ibu 25 gram lah. 25 gram. Coba bayangin. 1 tahun 25 gram. 25 gram. Kita punya pohon Punya- emas kita sendiri. Katakanlah punya satu keluarga gitu ya, satu keluarga misalnya nanam 10 pohon. Iya, Kalikan tadi 25 gram ya? 25 gram. 250 gram. Wah, luar Mau biasa. nyari ya. kemana lagi? Harta karun yang Nyari nggak kemana? perlu pakai dukun, nggak perlu pakai macem-macem. Cukup ditekunin aja, nanem. Kemudian nggak susah sih kan kalau tiap hari nyuci beras gitu Iya. ya. Airnya bisa di Siram siram di situ. di sana. Itu ya pupuk Cuci organik cair. ikan, ayam tumpahin ya, ke tumpahin situ. ke sana Iya. gitu ya. Jadi Gitu udah ya. tuh hemat banget lah. Berarti kita selipin dengan keluarga Indonesia harus menanam durian ya. Ya. Yang masih di kampung-kampung Iya. yang memang punya lahan terlantar itu 5-10 pohon durian Iya, itu udah sudah. bisa mengangkat harkat derajat. Iya. Kalau ini 10 gitu ya. pohon aja kalikan 20 juta kan 200 juta. Oke. Dia udah bisa naik haji berapa orang itu? Iya. Kalau naik haji berapa? 50 atau 60 juta? 3 orang. 3 orang ya. Iya kan? 3 betul, orang. Betul. Nanti habis suami istri naik haji tinggal anaknya apa segala macam. Bisa gantian terus Bisa ya gantian. setiap tahun ya. Iya. Luar biasa ya, berarti ini kita kupas abis bisnis tentang durian ini ya. Iya. Dengan Pak Ali Hamdi dan bukan kebetulan memang Pak Ali Hamdi ini pada zaman Pak Gus Dur ya dulu menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Transmigrasi. Jadi ini maaf ya sahabat durian lover, ini pembicaraan bukan kaleng-kaleng ini ya. Ini benar-benar kita pengen mengeksplor bisnis durian baik itu domestik maupun global gitu. Pak, kalau misalnya kita mau tanam durian ini yang sudah terkenal di mana-mana, musangking kan? Ya. Duri hitam ini mengalahkan musangking, tapi masih yang pasarnya masih belum terbuka luas lah ketimbang musangking. Nah, kenapa musangking? Kenapa duri hitam? Kenapa tidak yang lokalan ya? Ya. Kita punya jenis durian itu menurut teman-teman di lembaga hortikultura IPB itu kira-kira ada ini 120 jenis se-Indonesia. 120 jenis. Ya. Thailand sebetulnya dulunya sama juga, Malaysia sama. Karena kita punya iklim kemudian flora fauna kan mirip-mirip ya. Iya. Mereka juga sama, tetapi kemajuan pertanian dan bisnis di Malaysia, mereka fokus hanya memilih jenis-jenis durian lokal itu kira-kira 11-12 itu ya. jenis. Misalnya Thailand montong, Iya. ya kan? Terus ada lagi macam-macam pakai yang buri-buri sampai lupa gitu. Nah, juga kanyo Iya. itu nomor satunya Thailand. Waktu dipakai untuk penggalangan dana dijual itu 300 juta satu butir. Satu Ya. buah itu ya. Malaysia pun sama, jenisnya banyak waktu itu. Sehingga pakai kode-kode kan di berapa tuh? 24, Iya. 168 Sampai D200 duri hitam ya. kan? Jadi banyak gitu. Nah, kita ini abai, jadi mengabaikan cara untuk berdagang gitu. Iya. Jadi begitu banyak jenis durian, termasuk di sini di Rancamaya itu banyak banget durian Rancamaya bagus-bagus. Tapi ketika kita milih, oke, yang mana? Oh, ini yang juara. Begitu pasar, oh ini enak memang kan. Begitu pasar meminta, oke, saya bisa minta nggak? Misalnya 1 kintal per bulan, Iya. barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada. Nggak ada. Nah, kemudian ini yang menjadikan kita kesulitan karena kita di lembaga pertanian kita itu tidak pernah berusaha memfokuskan durian kita yang pantas dikebunkan itu yang mana. Iya. Gitu kan. Kita punya Petruk dulu. Betul. Terus Matahari, terus HP, macam-macam kan hilang semua nih. Betul. Iya kan?
kemudian Bangka itu ada Super Tembaga, ada Namlung, Kalimantan ada macam-macam gitu kan. Ini nggak pernah ada yang ini yang mana yang layak diprioritaskan untuk kebun. Betul. Nah, kita ini memang harus mulai dari pasar, baru mundur-mundur lagi, akhirnya ujungnya ke pasar lagi. Iya. Nah, ketika Thailand mendominasi dengan montong itu memang unggul banget ya, dia kan begitu petik tahan 3 minggu sampai ke konsumen. Iya. Durian kita nggak ada yang tahan kayak gitu. Iya. Nggak ada durian kita di Indonesia. Ya hanya Thailand yang mengembangkan itu. Iya. Dia ngambil dari bibit mereka, kemudian entah bagaimana caranya, itulah yang kemudian jadi durian industri. Iya. Kebun yang mendominasi pasar ke Cina sekarang. Malaysia dari sekian banyak cerita itu, ada udang merah, ada macam-macam itu. Akhirnya fokus di 2, Musangking, Blackthorn. Karena rasa, karena tekstur, ya, karena warnanya. Karena orang cenderung kalau durian itu dagingnya kuning, itu pasti enak. Wah, udah kalau yang putih sudah kalah duluan. Gitu ya. Nah, jadi sudah terpuaskan, lapar matanya sudah terpuaskan. Ya, dan kemudian memang benar gitu. Iya. Nah, itu mereka fokus ke situ. Kan sekarang pekebun-kebun di Malaysia juga fokusnya kedua itu aja. Yang lain-lain sudah lama ditinggalkan, paling jadi masuk ke kebun riset. Iya. Di kita belum. Nah, pemerintah juga di kita ini nggak memperhatikan yang kayak gini. Bahkan yang ramai itu sekarang di komunitas. Komunitas hobi gitu ya. Orang yang pernah nyoba durian di Malaysia, di Thailand, mulai dulu nanam montong. Nah, sekarang yang lagi digemari di kalangan komunitas adalah Musangking dan Blackthorn. Nah, di sini juga saya punya Blackthorn, Musangking banyak di kebun Pelabuhan Ratu itu 70% Musangking, 20% Blackthorn, sisanya itu campuran. Ada durian pelangi yang dari Banyuwangi, kemudian ada durian unggulan Pelabuhan Ratu namanya durian Gandaria. Tanam gitu juga. Kemudian di sana saya nanam juga bawor. Tapi sedikit, jadi kira-kira 5%, 7% itu campuran. Buat perpustakaannya kebun lah ya. Iya, jadi untuk ini aja. Koleksi. Jadi ini yang di kalangan komunitas ya kira-kira mirip-mirip semacam itu. Ya, sehingga mau tidak mau ketika kita bicara pasar kemudian harga gitu kan, akhirnya memilih misalnya durian lokal kita. Saya tuh banyak beli kebun di daerah selatan itu, isinya durian kampung semua. Isinya campur aduk. Dulu yang jual itu, Pak ini bagus banget, ini begini-begini. Ternyata nggak bisa. Nah, harga durian kampung itu di bawah pohon, dipetik di bawah itu 10.000 perak per butir, sampai 15.000 perak. Di kebun ya, harga di kebun ya. Harga turun di tanah. Ongkos ngiket, ongkos nurunin itu 2.000 perak, 2.000 perak, 4.000 perak. Jadi kalau 15-an ribu, tinggal sisa 11.000 perak. Ya kan? Itu dari kampung. Kalau Musangking itu jatuh di bawah pohon itu 400.000 perak per kilo. Kalikan 2 kilo 2 kilo 1 butir. Kan sudah 800.000. Yang ini 15.000, yang ini 800.000. Nah, sehingga saya punya kebun yang tanaman durian kampung itu, saya pangkas semua. Di top walking itu okulasi di atas. Itu total lebih dari 800 pohon. Total lebih dari 800 pohon itu akhirnya digunakan sebagai, udah daripada dihabisin semua, okulasi ya. Okulasi sudah. Mungkin sekarang kayaknya udah ada 1.000 lebih kali ya, karena beberapa terakhir ada 200-an pohon lah. Tapi nggak ada masalah bahwa batang bawahnya sudah tua. Lebih bagus. Lebih bagus. Saya punya pengalaman yang di sana itu top walking 2 tahun sudah mulai panen. Gitu. Sudah mulai panen. Jadi dengan 2 tahun panennya udah maksimal. Gitu ya. Karena memang dia sudah akarnya jadi sudah benar-benar kebutuhan dia untuk
memproduksi buah itu sudah dicukupi dari akar pohon, Iya. ya kan? Kemudian dari dahan yang sudah berubah menjadi tadinya durian kampung menjadi musangking. Nah kemudian durian musangkingnya atau blackthornnya kualitasnya sama juga dengan durian-durian yang asalnya di Malaysia. Begitu. Gitu. Nah memang pupuknya kita berikan nutrisi yang cukup. Iya. Gitu loh. Tetapi bayangkan kalau durian kampung dicukupi nutrisinya, Betul. dipakai segala macam upaya untuk menaikkan nilai ini, jatuhnya 15.000 perak. Iya. Nggak Yang worth ini it ya. nggak Nggak worth worth it, nggak balik modal Nggak, juga. karena Ya. itu maka banyak orang yang punya kebun di kampung itu mereka udah nggak bisa ngerawat pohon. Oke. Ketika panen pertama bagus, panen kedua bagus, panen ketiga langsung drop. Jadi banyak juga pohon-pohon durian kampung itu yang panen ketiga keempat jelek. Nanti dia punya uang ngasih pupuk, panen kelima keenam bagus. Begitu ini lagi drop lagi. Jadi apa namanya tidak sustain. Nah karena itu maka dengan kita mengedukasi, membagi pengalaman ini, milih bibit begini, cara gini. Kemudian kalau punya durian kampung ya dirubah, di-upgrade ya. sehingga yang keluar itu ada durian-durian Unggulan ya. Betul. Dengan begitu maka mereka punya cukup mampu untuk bayar perawatan pohon, pemeliharaan pohon. Karena apa hasilnya itu memang mencukupi ya. Mencukupi dan melebihi ya. Iya. Daripada ini bukan hanya apa yang durian dikeluarkan. saja, karena di daerah selatan itu saya lihat pohon mangga tuh banyak banget. Tapi campur aduk, ada mangga mana lagi, mangga Indramayu, ada mangga aromanis. Ketika panen gitu ya, kita mau bawa ke pasar induk misalnya, satu pickup itu isinya mangga macam-macam, campur pisang juga, campur macam-macam, sehingga begitu masuk pasar induk ya pasar mintanya kan misalnya 2 kintal tuh isinya mangga Indramayu aja. Betul. Karena pasar induk bagi ke mana-mana kan ada jenisnya, betul. Kalau ini campur aduk isinya, mereka langsung waduh, enggak ini lagi. Jadi kita memang sedikit varietas tapi Iya. memang unggulan. Nah, itu ya. ini yang dilakukan Thailand itu, mereka mengembangkan apa yang namanya one village, one product. Oke, one village, one product. Petani tanahnya ada yang 2000 meter persegi, ada yang 1000, ada yang 500. Nanamnya di situ satu kampung itu satu jenis aja. Satu jenis aja, nggak usah Montong banyak-banyak. misalnya Betul. kan, atau mangga. Mangganya juga satu jenis. Mangganya apa yang disebutnya itu? Ada 6 dokme lah unggulannya Thailand ya kan. 6 dokme. 6 dokme. 6 dokme. 6 dokme. Ya. Sehingga ketika satu kampung nanamnya satu jenis, ngerawatnya mereka bisa satu sama lain share, nih mangganya cara ngerawatnya begini. Lebih mudah. Kalau ada penyakit ngatasinya begini. Sehingga petugas lapangan dari lembaga pertanian di sana itu ketika mereka memberikan supervisi hasil riset pertaniannya gampang. Betul. Gitu. Nah, yang di sini kita nih yang sukses di Pantura sukses, misalnya Cirebon itu unggulannya mangga gedong hijau. Iya. Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, mangga aromanis. Iya. Itu klasternya kayak gitu model-model. Itu nah, ya. ini yang tidak terjadi atau belum terjadi di banyak tempat di Indonesia. Oke. Berarti kalau misalnya memang ada peran pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk supaya yang paling gampangnya kan Thailand sebagai maskot nih di Asia Tenggara untuk masalah pertaniannya, sebenarnya melakukan apa yang mereka kerjakan ya, klaster-klaster pertanian ini. Daerah sini seneng mangga, cocok untuk mangga, ditanam mangga, cocok. Sebelah sini durian, tapi diedukasi dari pemerintahnya, dari lembaga-lembaga pertaniannya itu ya. Sepertinya harus begitu ya. Harus begitu, dan memang apa namanya nih di sana kan juga kredit usaha pertanian itu juga gampang diakses, murah bunganya tidak ribet cara apa namanya itu orang itu untuk mendapatkan bantuan pendanaan, pinjaman, sehingga benar-benar juga kebutuhan untuk pembiayaan
pertanian yang punya nilai pasar bagus itu mampu dibiayai dengan itu apa namanya tuh pertanian keuangan segala macam, ya kan, suplai pupuk segala, ketersediaan pupuk, ketersediaan bahan-bahan untuk mengobati hama segala. Nah di kita ini belum supply chain-nya itu belum maksimal. Ya? Sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi masih bisa. Oleh pemerintah. Potensinya besar, tinggal upaya itu harus fokus. Betul. Kemudian juga harus ada peta jalannya itu yang dibuat secara sistematis. Misalnya daerah ini fokusnya ini, ya kan? Kapan dia bisa punya misalnya targetnya misalnya daerah Bogor, ya, Kabupaten Bogor, misalnya, oke, 5 tahun lagi harus bisa menghasilkan apalah misalnya durian, betul, musangking atau mangga apa, itu misalnya 50 ton per bulan. Wah, betul. Atau 1 ton per minggu. Jadi kalau yang saya banyak dapat dari berita bahwa yang jalan ini malah Pemda-Pemda di kabupaten maupun wali kota, Pak. Jadi seperti misalnya Pemda Tegal, ada lahan 200 hektar di sekitar waduk apa, itu dikelola, silahkan dikelola untuk jadi agrowisata pertanian segala macam. Di kabupaten mana dikembangkan untuk itu. Nah, tapi untuk skala nasionalnya belum ada yang responnya itu skala nasional gitu ya. Ini sebetulnya gini, baru mulai ya. Misalnya di daerah Sukabumi itu, pas saya kebetulan di sana itu ada program perhutanan sosial. Jadi lahan-lahan hutannya perhutani itu dikerjasamakan dengan warga. Tiap warga itu boleh menggarap 1 hektar. Ya kan? Kemudian selama berapa lama? Pokoknya sampai nggak ada batasnya. Nggak ada batas. Pokoknya sampai lama, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Ya kan? Kemudian pemerintah daerah, kemudian beberapa kementerian ini kolaborasi untuk menyediakan bibit. Ya. Ada bibit pohon hutan, ada bibit jengkol, pete, ada durian, ada apokat, manggis. Ya, sudah mulai. Nah, tapi memang perlu lebih cepat lagi gitu. Kemudian monitoringnya seperti apa? Karena kalau tidak dimonitor itu, tidak didampingi, ini juga warga juga bisa kehilangan orientasi. Jangan-jangan nanam nanti nggak ada yang beli. Karena cerita ini udah banyak. Misalnya cerita nanam apa namanya tuh serevangi. Wah, heboh segala macam. Begitu tanamannya ada, nggak ada yang beli. Itu pada dibongkarin semua saya lihat. Gitu ya. Kemudian yang belakangan porang, ya kan? Porang. Begitu mau ini, apa bener nanti laku? Siapa yang beli? Kalau nggak beli gimana? Jadi kebanyakan kasus-kasus itu seperti digoreng supaya harganya meledak, udah itu hilang gitu ya. Lemon, ini yang sudah kejadian juga. Lemon di mana-mana gitu kan? Begitu panen gede-gedean, lemon jatuh ke 2.000 perak. Ya kan? Malah banyak juga yang nggak laku, gitu kan? Nah, ketika komunitas ini mulai mempertanyakan kok tidak ada bantuan loh, salah kalian kok mau nanam, kan? Gitu. Jadi warga itu disalahin gitu kan, ini jadi tidak mendidik. Ketika lagi nanti ada tanaman introduksi baru, mereka jangan-jangan nggak laku lagi. Karena cerita ini udah banyak. Jahe merah gitu kan, rame gini-gini kan. Begitu orang nanam banyak, harganya drop ke 8.000 perak, 10.000 perak. Gitu, karena didominasi oleh pabrik jamu misalnya. Beli hanya pabrik jamu, tapi kalau jahe gajah gitu masih oke. Dijual ke pasar laku. Nah, ini supervisi dari pemerintah, misalnya harusnya ada penyuluh pertanian kayak zaman dulu keliling gitu kan. Dia sudah punya, ini targetnya
5 tahun atau 3 tahun itu pasar akan seperti ini, ya kan? Akan ada kebutuhan segini, prediksi harga akan kayak gini, ya kan? Sehingga warga itu sudah punya acuan, oh ya kalau gitu saya milih nanam ini aja, gitu loh. Bibitnya di mana, pupuknya di mana. Nah ini penting untuk reorientasi dari misalnya lembaga pertanian kita, Kementerian Pertanian kita untuk punya katakanlah roadmap, punya target, kemudian punya sasaran wilayah mana bakal menghasilkan apa, kebutuhannya apa aja, misalnya dananya dari mana, gitu kan. Kan kalau bank nggak bisa diperintahkan oleh pemerintah, karena yang bergerak adalah ini. Nah kalau ada dana-dana pemerintah yang bisa dialirkan kepada sektor pertanian produktif yang bernilai tinggi, nah ini akan sangat membantu. Untuk durian ini kan bukannya bahan pokok, bisa dibilang ini apa ya, sesuatu hal, ini adalah raja buah, king of fruit. Harganya mahal, mendapatkannya susah. Jadi ketika orang bicara tentang durian itu tingkat kebahagiaannya itu akan lebih naik pada saat mereka buka, wah durian bagus apa segala macam gitu ya. Nah, untuk domestik saja pasarnya Indonesia masih terbuka luas, Pak. Kalau misalnya ada satu institusi dari internasional masuk ke Indonesia, sebutlah perusahaan A, dan perusahaan A ini bermaksud untuk mengekspor seluruh hasil durian unggulan dari Indonesia ke pangsa pasar luar negeri. Kalau Bapak menanggapinya bagaimana? Ya itu bisa saja sebetulnya. Ini kan gap antara pasar di hilir dengan hulu ya, di upstreamnya itu, ini gapnya tuh panjang, gitu loh. Kalau misalkan ada indikasi, ini akan sekian kebutuhannya gitu, dia akan menyalurkan, ini bagus. Tetapi antara hilir dan hulu ini kan gapnya 5 tahunan. Kalau durian kan kira-kira 4-5 tahun kan. Jadi hulunya tuh harus nanam. Baru keluarnya tuh 5 tahun lagi. 5 tahun gitu lagi kan. Nah, antara 0 sampai 5 tahun itu kan ada jeda. Jedanya masih tuh, masa tanam dulu ya. Tanam, gitu ya. ada duit, ada segala macam. Misalnya satu pohon durian itu misalnya ya, katakanlah 2 juta perak. Mulai dari beli bibit, biaya tanam, pemeliharaan, pupuk dan sebagainya, sampai dia mulai produksi 2 juta perak. Ya kan, satu pohon. Siapa yang membiayai? Gitu ya. Kalau ini hanya dengan pasar, ya tapi kalau saya nanam 5 tahun saya makan apa gitu. Betul. Ini yang harus ada. Jadi memang gapnya ini yang memang gapnya itu harus ada. Tidak hari ini mau ekspor. Kita memang persiapannya tuh mungkin dari 4 tahun 5 tahun sebelumnya gitu ya. Iya. Nah, yang sekarang ada itu yang terjadi adalah gerakan komunitas. Komunitas ini sekarang dengan adanya medsos itu begitu semangat gitu untuk berbudidaya ini, gitu kan? Dengan harapan bahwa akhirnya bisa masuk ke pasar. Tapi pasar kan 2, domestik dan ekspor. Pasar domestik kita juga sebetulnya kuat. Penduduk kita katakanlah 250 juta orang, ya kan? Kalau kalangan menengah atas 5%, 5% udah 12 juta. Udah 3 kali penduduk Singapura, 4 juta. Nah mereka bayangin kalau konsumsinya 3 kilo per tahun kalikan 12 juta. Berapa itu? Itu banyak. Berapa tahun? Kan banyak itu. Banyak. Ya kan? Jadi maksud saya pasar domestik kita juga tinggi ya. Ya kan? Kemampuan kita. Nah, di kami ini sekarang kami punya kontrak dengan satu perusahaan e-commerce. Wah. Ya. Menarik lagi. Menarik nih. Apa kontraknya? Deliver. Itu durian Musangking, durian OC, 2 ton lah tahun depan. Tahun depan 2022. Itu jadi seperti apa itu? Nah, jadi yang
diminta oleh e-commerce itu durian dalam bentuk frozen, bukan fresh. Jadi fresh kita bisa jual ke pasar biasa, yang frozen itu kita bisa siapkan untuk e-commerce. Karena mereka kebutuhan pasar juga domestik. Ini tinggi ya. Untuk musangking dan duri hitam. Jadi kami sudah punya kontrak lah. Jadi kalau toh misalnya belum bisa dipenuhi oleh kebun kami sendiri, maka teman-teman di komunitas ini bisa bareng-bareng lah. Nah sekarang malah sudah ada alat untuk pendingin. Kemudian ada mesin vakum ya. Semua peralatan sudah ada, tinggal nanti tahun depan panen. Kalau sebagian dijual fresh, sebagian bisa dipakai untuk frozen, pasarnya sudah ada. Harganya pun bagus. Itu berita menarik saya ya. Jadi kebun riset di sini memang kecil ya, hanya 6.000, hanya etalasenya saja di Rancamaya. Tapi Pak Hilal punya kebun yang namanya tadi apa Pak? Ultra high density population di Cikidang ya Pak? Di sini seluas sekitar 4 hektar ya? 4 hektar, terus 4 hektar. Ada 4 blok lagi kira-kira ya total 5.000 pohon lah sudah. Total 5.000 pohon durian. Jadi kalau satu pohon durian menghasilkan 20 juta per tahun, kali berapa ya? Sih nggak buat kalkulator ya. Banyak Pak ya gitu ya. Dan itu cukup lah. Cukup untuk ya santai lah ya Pak. Keliling kebun, santai-santai, ketawa ke TV gitu ya Pak Hilal ya. Gitu. Jadi semangat ini memang harus ditularkan kepada seluruh rakyat Indonesia, apalagi yang memang punya lahan masih tidur belum dikerjakan Pak. Jadi kan koki itu sayang ya. Tadi kita sama-sama ada Om Nyoman ya, datang dari Tokyo. Domisilinya dari Tokyo, datang karena orang tuanya tinggal di Lampung, punya lahan sekitar 3 hektar ya, mau nanam, datang ke sini mau cari bibit, termasuk nanti mungkin ada dibimbing ya Pak Hilal ya, untuk penanaman, pemupukan dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah teknis, sehingga nantinya di Lampung juga punya istilahnya cabangnya kebun durian Rancamaya ini. Hasil pertanian nggak usah susah-susah, koneksi untuk marketingnya udah bisa ke sini juga, itulah dari komunitas itulah ya Pak Hilal itu ya. Makanya sangat menarik ini, menarik sekali mengenai bisnis durian itu, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional ini sangat menjanjikan gitu ya. Jadi di terakhir ini Pak Hilal, apa pesan Pak Hilal untuk teman-teman durian lover? Karena yang nonton ini bukan hanya dari Indonesia juga, ternyata yang dari Tokyo juga nonton loh gitu loh. Sahabat-sahabat durian lover ini tersebar ya. Tidak terbatas lagi lah, artinya dengan adanya internet sekarang gitu. Terima kasih sahabat durian lover ya. Kita dengan komoditas durian itu pasarnya bagus, cara budidayanya gampang, teknik budidaya juga tidak sulit untuk dipelajari, sumber daya manusia yang dibutuhkan juga tidak perlu atau tidak memerlukan sekolah atau pendidikan yang complicated gitu ya. Orang cukup belajar sehari 2 hari udah bisa nanam. Kemudian alam kita juga sangat luar biasa ya. Ada matahari, ada lahan, ada air, dan ada manusia ya, sehingga kombinasi dari semua ini akan mampu sebetulnya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian. Pak Hilal, apa harapan-harapan Pak Hilal untuk tahun 2022 maupun tahun-tahun berikutnya untuk dunia durian di Indonesia? Ya, sahabat durian lover dan semua penggemar durian dan semua komunitas durian, saya optimis bahwa tahun yang kita lalui di 2021 sudah cukup banyak yang berkecimpung di budidaya durian, dan saya optimis bahwa tahun depan 2022 adalah tahun keemasan bagi komunitas
durian Indonesia. Karena kita sudah memilih untuk menggarap komoditi yang luar biasa nilainya dan juga sangat mudah untuk dikerjakan. Durian adalah harta karun yang tidak perlu digali, tetapi gampang dipetik. Tetap semangat Indonesia. Berarti kita ucapkan selamat tahun baru 2022 ya kepada sahabat durian lover dimanapun berada ya. Oke, terima kasih sahabat durian lover dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bisnis durian Indonesia lebih berkembang lagi di tahun-tahun berikutnya. Amin. Gitu ya. Amin. Terima kasih banyak Ya, sama-sama, Pak Hilal Hamli. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.